salah kaprah pengertian dan penerapan project management. Terima kasih Mas Edi sudah di record. Dalam kira-kira 2 jam ke depan akan saya sampaikan. Saya yakin kita semua sudah tahu, tapi kita akan refreshing mengenai pengertian proyek itu apa dan bagaimana di masyarakat secara umum itu mana yang disebut proyek dan mana yang bukan. Kemudian nanti secara definisi yang berlaku di project management itu, definisi proyek itu seperti apa. Kemudian karakteristiknya apa saja sebuah proyek itu. Kemudian kalau itu proyek, kemudian yang disebut project management itu apa, dan bagaimana karakteristik itu satu sama lain saling terkait. Kemudian akan disampaikan juga bagaimana cara memulai sebuah proyek dengan cara yang baik. Kemudian juga disampaikan juga fase-fase dalam project management dan flowchart-nya. Kemudian akan kita bandingkan atau kita contohkan nanti proyek yang sukses itu dengan proyek yang bermasalah itu seperti apa. Dan akan kita tutup dengan bagian akhir dari fase project ini adalah project lesson learned dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek-proyek berikutnya. Saya tidak janji bahwa semuanya bisa kita selesaikan dalam 2 jam, gantung bagaimana penyampaian ini, bagaimana respon Bapak-Bapak, Ibu semuanya. Silahkan tanya kapan saja, stop saya, karena ini saya biasanya ngomong panjang lebar. Kalau dalam training biasanya saya sampaikan ini dalam 2-3 hari, tergantung materi yang diminta. Karena ini cuma 2 jam, ya kita hanya sampaikan sekilas-sekilas saja yang pokok-pokok saja. Kira-kira bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, nah, pertanyaan biasanya di bagian akhir. Kalau udah gitu, baik. Siap. Baik. Oke, ini saya mulai dengan pertanyaan, tidak harus dijawab, tapi coba mari kita pikirkan, kira-kira menurut Bapak Ibu masing-masing, itu proyek seperti apa yang Bapak sebut proyek itu yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mendefinisikan bahwa itu pekerjaan adalah sebuah proyek. Yang ketiga, apakah kita masing-masing mengerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, proyek itu ada nggak di dalam kehidupan sehari-hari kita? Misalnya aja kalau kita melihat gambar seperti ini kan ada checklist-nya, ada goal-nya, ada gambar lampu yang mungkin bisa diartikan suatu penjelasan, ada progresnya. Biasanya kita akan berpikir bahwa ini adalah sebuah proyek. Hal lain yang mungkin barangkali terlihat sederhana, ini ada seorang wanita, di belakangnya ada gambar-gambar di sini kayaknya nih, kalau saya sebagai orang proyek lihatnya ini barangkali bisa dianggap suatu data yang bisa saja macam-macam, bisa ini deskripsi expenditure kita, bisa juga nih progres masing-masing disiplin dari sebuah proyek dan seterusnya. Mohon maaf, slide screen share-nya belum muncul. Oh, screenshot-nya belum muncul? Belum muncul. Sebentar. Sama sekali nggak muncul atau?
Tadi yang tadi muncul perkenalan tadi, tapi terus kemudian keluar itu. Oh, oke, baik. Saya cek kembali di mana. Oh, ini oke, siap. Bagaimana sekarang? Ya, udah. Jadi, slide itu aja, moodnya. Siap. Ya, sekarang ya. Ya, oke. Oke, tadi sampai mana? Oke, tadi sampai yang ini ya, Pak. Ya, Baik, di slide ini kan, ini mungkin kita masih ingat kalau yang di sekitar Jawa Barat, ini kalau nggak salah tol Cisumdawu ya. Kelihatan nggak nih, Pak? ya kelihatan. Kecil ya. Ya, Tapi saya akan yang akan saya sampaikan adalah bahwa kalau begini pasti Bapak Ibu semua akan jawab, yes, ini pasti sebuah proyek. Kemudian yang apa namanya ini apa namanya kereta bisa aja disebut apa namanya kereta yang beroperasi sehari-hari atau barangkali ini juga sebuah proyek. Nah ini apa namanya kenapa saya tampilkan? Saya masih ingat di tahun-tahun 95 tahun 2000 itu ada salah satu klub sepak bola yang mereka juga menerapkan project management untuk keperluan mengorganize apa namanya tim sepak bola mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kadang-kadang di masyarakat ini ada perbedaan pendapat mana yang diklasifikasikan sebuah proyek dan mana yang bukan. Untuk itu saya akan coba menyampaikan atau merefresh definisi dari sebuah proyek. In project management, project terdiri dari sebuah apa namanya usaha sementara, pekerjaan sementara yang dilakukan untuk meng-create sebuah sesuatu yang unik. Itu bisa sebuah produk, bisa sebuah service, bisa sebuah apa namanya riset apa namanya hasil tertentu. Membuat produk itu sebuah project, mengadakan service apa namanya katakanlah bukan produk tapi services, katakanlah dia sebuah bengkel, sebuah apa namanya memberikan training, itu juga sesuatu project. Riset ada hasilnya. Ini yang membedakan antara proyek dan bukan. Di bagian kelompok lain di dunia ini ada yang mendefinisikan proyek itu adalah manajemen environment, adalah suatu lingkup manajemen yang dibuat dengan tujuan untuk mendeliver, untuk menyampaikan atau membuat sebuah bisnis produk sesuai dengan spesifikasi yang apa namanya disepakati. Sebenarnya hampir sama, cuman cara menyampaikan aja barangkali berbeda. Nah, kalau kita lihat di dalam tayangan ini, semua saya kira akan setuju bahwa ini sebuah proyek, karena barangkali ini dulunya nggak ada, di sini tanah kosong, kemudian dibangun sesuatu bangunan yang cukup besar ini. Kalau kita lihat apa namanya banyak tiang-tiangnya, memerlukan kren-kren besar yang untuk apa namanya mengangkat barang-barang tersebut, untuk membuat segedung yang tinggi barangkali. Ini kita yakin semua sepakat bahwa itu satu proyek. Dalam skala yang kecil, barangkali kalau kita apa namanya mengecat dinding ini ya, ini sebuah proyek apa bukan?
tadi kan untuk deliver sesuatu produk. Ini produknya apa? Produknya cat, ada apa namanya definisi atau kualifikasi yang spesifik bahwa mungkin karena catnya warnanya putih, catnya anti air dan sebagainya dan sebagainya. Dan waktunya pun tertentu. Katakanlah ini yang punya rumah ingin pekerjaan pengecatan ini selesai dalam 1 minggu misalnya. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai suatu proyek. Nah ini bisa diartikan macam-macam, tapi kalau misalnya ini kita artikan sebuah meeting, ya bukan meeting proyek tapi sebuah meeting. Meeting apa aja? Apakah itu sebuah proyek atau enggak? Ini yang kita perlu kembali ke tadi. Nah, kalau kita kembalikan ke definisi tadi, ini suatu pekerjaan yang terorganisir, yang dia punya cita-cita. Meeting itu katakanlah untuk memberikan kesamaan persepsi. Katakanlah untuk menjawab suatu persoalan. Artinya ada targetnya, ada kualifikasinya. Oleh karena itu, ini bisa juga dikatakan sebuah proyek. Pertanyaan adalah, meeting ini kan bisa dilakukan tiap hari. Ya, betul tiap hari, tapi mungkin bukan tidak mungkin, bahkan hampir mustahil bahwa meeting itu adalah meeting yang sama, subjeknya sama, orangnya sama. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Karena salah satu ciri proyek adalah sesuatu yang unik. Nah, ini yang lebih simpel lagi, ini cuma orang gergaji kayu. Ini proyek apa bukan? Ya, saya kira ini suatu proyek juga, karena walaupun kecil nih proyek, katakanlah ini kalau ceritanya kayu ini kalau tidak dipotong, maka tidak bisa melaksanakan tugasnya, tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dibutuhkan cuma 2 meter, ini 2 meter 20 katakanlah. Berarti tidak sesuai dengan spesifikasi. Supaya masuk spesifikasi, maka dilakukan pekerjaan yang untuk ini sangat simpel sekali ya. Tapi jarang kita sebut proyek. Tapi kalau mengikuti definisi tadi, ini ada sebuah proyek yang simpel, sederhana. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa bedanya antara proyek dan non-proyek? Nah, di sini definisi tadi, salah satu proyek itu adalah specific life cycle, artinya jelas permulaan dan akhirnya. Tapi kalau pekerjaan non proyek biasanya continuous life from year to year. Misalnya pekerjaan memproduksi minyak atau memproduksi gas atau apapun produksinya, dari tahun ke tahun urusannya sama. Itu aja yang dilakukan, kalender year aja yang schedule-nya. Nah, kalau proyek ciri keduanya adalah ditentukan kapan mulainya, kapan akhirnya, di dalam tanggal-tanggal di dalam kalender yang disepakati. Tapi kalau non proyek biasanya bukan spesifik event yang terkait dengan kalender, karena saya sampaikan tadi, kalau misalnya memproduksi minyak, ya tiap hari memproduksi minyak. Yang ketiga, kalau project itu bisa saja tiba-tiba dihentikan kalau goalnya tidak sesuai, tidak memenuhi goal yang diharapkan, atau ada perubahan kondisi. Always terminated when the project is completed. Pasti akan dihentikan ketika proyeknya selesai. Ini ciri proyek yang khas. Tapi non proyek itu adalah selalu ada fungsi khusus di dalam major organisasinya yang fungsi ini harus secara terus-menerus dilakukan. Yang keempat, biasanya proyek itu unik.
walaupun membuat sesuatu yang sama, katakanlah kita membuat sebuah production facilities atau membuat jembatan lah katakanlah yang kehidupan kita sehari-hari semuanya kita ngalamin. Walaupun jembatan itu jembatan untuk kapasitas katakanlah 30 ton atau berapapun ininya, nanti bikin jembatan lagi yang 30 ton, tidak mungkin semuanya persis dengan yang pernah dibuat. Pasti ada bedanya. Kondisinya, kondisi alam sebelumnya, bagaimana apa namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi, biasanya tidak akan pernah sama kalau itu sebuah proyek. Tetapi kalau itu bukan proyek, biasanya fungsi-fungsi ini mereka sudah establish dan kalau ada perbedaan pun sangat sedikit. Kita lanjutkan. Kalau project nomor 5, total effort-nya harus diselesaikan, artinya semua pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan di dalam fixed budget dan schedule. Nanti fixed budget ini kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya jelas schedule-nya, jelas budgetnya. Tapi kalau non-project biasanya pekerjaan itu bisa dilakukan selama masih di dalam ceiling budget. Kita ngomong ini urusan yang dari tahun ke tahun dilakukan ya. Kemudian yang keenam, kalau sebuah proyek biasanya kita akan sulit apa namanya memprediksi kapan sih waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan. Selama saya jadi orang proyek yang mungkin span-nya lebih dari 25 tahun, saya belum pernah ketemu proyek itu ketika dischedulekan di awal, di akhir pun plek seperti itu. Pasti ada yang berubah. Biasanya cost-nya naik, biasanya waktunya mundur. Kalau waktunya lebih cepat itu berarti ada sesuatu yang nggak beres apa namanya dalam memprediksi, mungkin belum terbiasa melakukan pekerjaan proyek. Tapi kalau non proyek, prediksi dari annual expenditure-nya itu biasanya lebih mudah karena dari tahun ke tahun ya itu aja. Selama skopnya tidak berubah, biasanya ya expenditure-nya ya begitu juga. Yang ketujuh, biasanya proyek itu melibatkan multidisiplin. Di dalam suatu departemen yang bisa juga berbeda-beda, organisasi yang berbeda-beda juga. Contohnya aja kalau kita punya proyek EPC gitu ya, pasti melibatkan organisasi lain. Misalnya aja biasanya perlu kontraktor. Kontraktor mereka perlu subkontraktor. Kontraktor mereka juga perlu supplier. Suppliernya tidak hanya satu, tapi bisa 10, 15, 20, sekian banyak. Tetapi kalau bukan proyek, biasanya disiplin apa namanya skill-nya itu tidak sebanyak dibutuhkan yang proyek. Ya memang kadang-kadang disiplinnya masih ada berbeda, tapi masih di dalam organisasi yang sama. Kemudian kalau proyek itu rate dan tipe expenditure-nya selalu berubah. Dalam arti begini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa mendengar S-curve. Itu biasanya S-curve ini adalah dipakai dalam dua bidang, yaitu yang pertama expenditure, sebuah proyek, yang kedua adalah schedule. Jadi biasanya awal suatu proyek itu karena dalam permulaan biasanya pelan, ketika long lead item mulai datang, maka progresnya mulai cepat, dan nanti kalau udah mencapai 80% mulai pelan lagi. Karena apa namanya mendekati selesai, lebih banyak melakukan apa namanya testing masing-masing individu, pre-commissioning dan seterusnya.
Tetapi kalau pekerjaan non proyek biasanya kecepatannya ya sama. Expenditure-nya dari bulan ke bulan ya kurang lebih sama. Nah, kalau yang terakhir proyek itu biasanya dynamic in nature, artinya secara natural mereka selalu dinamis. Nggak ada proyek yang direncanakan kondisinya anteng aja, tidak ada. Kalau kita dengar misalnya pekerjaan proyek apa ya yang kita kenal, misalnya nih apa namanya kereta cepat Bandung Jakarta misalnya. Ini kan apa namanya selalu ada berita-berita yang ada perubahan, yaitu semua proyek kurang lebih kayak gitu. Apa namanya baik perubahan skopnya harus dirubah, expenditure-nya naik, harus melakukan approval, saat approval itu akan slow down karena menunggu apa namanya approval dari sekian banyak stakeholder yang terlibat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau pekerjaan bukan proyek biasanya secara umum secara natural mereka dalam keadaan steady state. Kecuali kalau ada accident dan sebagainya. Tapi di luar yang itu biasanya apa namanya akan seperti itu saja. Baik. Kita lanjut ke 5 karakteristik dari sebuah proyek. Yang pertama, proyek itu selalu apa namanya mempunyai scope. Scope-nya didefinisikan apa yang akan di-cover dalam proyek tersebut. Katakanlah misalnya, oke nih kalau kita kembali ke contoh tadi, ini kita akan membangun sebuah fasilitas untuk kereta cepat Bandung-Jakarta atau Jakarta-Bandung ya. Di situ ditentukan apa namanya skopnya bahwa kereta ini akan dibuat dengan spesifikasi bla bla bla. Apa namanya jalurnya satu jalur, 2 jalur dan seterusnya. Kemudian apakah semua harus jalur layang atau bisa yang di dalam ground atau underground dan seterusnya. Kemudian ditentukan dari skop yang ditentukan tadi, bagaimana ciri berikutnya adalah karena sudah ada skopnya, maka ini akan membutuhkan resource, yaitu apa untuk apa namanya mengerjakan skop tadi, resources apa yang diperlukan untuk melakukan proyek tersebut. Misalnya saja, misalnya yang pertama berarti harus ada project manajemennya, ada project timnya, kemudian akan butuh material, akan butuh services dan seterusnya sehingga skop ini bisa dicapai. Ciri yang ketiga adalah waktu, yaitu apa namanya diwujudkan dalam schedule. Untuk melaksanakan skop tadi dengan resource yang sudah disepakati, maka dibutuhkan waktu diperkirakan sekian bulan, sekian tahun dan seterusnya sesuai dengan skop yang besar kecilnya skop yang disepakati. Kemudian kualitasnya, ini adalah ciri yang keempat. Seberapa jauh boleh ada deviasi dari skop, dari resource, dari time yang ada. Karena seperti disampaikan tadi, tidak mungkin kita bisa di awal proyek ditentukan skopnya A, maka nanti jadi A persis seperti yang tidak mungkin. Biasanya pasti ada sedikit di sana sini yang berubah karena seperti dikatakan tadi kita sangat sulit untuk bisa apa namanya persis sesuai dengan apa namanya yang kita harapkan. Itu harus di awal itu harus disepakati biasanya seberapa apa namanya deviasi yang diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah risk, yaitu risiko. Risiko ini apa namanya salah satu yang
sangat kritikal, tapi biasanya juga kurang diperhatikan oleh apa namanya, baik itu project team maupun stakeholder sampai sesuatu kejadian. Baik. Jadi kita udah mengenal proyek, kemudian kita akan sampaikan kalau itu kita udah tahu proyek itu seperti itu, karakternya seperti itu, kemudian project management itu apa? Tadi dikatakan bahwa dalam contoh ini misalnya ya, ini sebuah dermaga, skopnya adalah membangun sebuah dermaga dengan kapasitas sekian ton, kemudian di situ fasilitasnya harus apa aja, misalnya di situ harus ada crane dengan kapasitas sekian, kemudian ini didesain untuk lifetime sekian tahun misalnya, kalau di Indonesia biasanya 15-20 tahun, sesuai dengan apa namanya kesepakatan yang ada yang sampaikan tadi 20 tahun 15 tahun itu biasanya di oil and gas. Kemudian dari scope ini dibutuhkan resource. Tentu saja pertama biasanya dihitung apa namanya pekerjaannya itu apa, akan di breakdown. Kemudian dari situ akan ketahuan kalau pekerjaannya ini seperti ini, maka dibutuhkan biaya berapa. Kemudian materialnya yang dibutuhkan apa, manpower-nya dibutuhkan apa, mana yang skill, mana yang unskill. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian kualitasnya. Bagaimana kita memanage quality management-nya dari unsur material, dari unsur workmanship, metode pengerjaannya, assurance-nya, audit-nya, dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan planning untuk mengerjakan proyek tadi, sehingga biasanya kita akan lakukan pekerjaan yang namanya work breakdown dari masing-masing pekerjaan itu secara detail. Dari situ kita bisa melakukan scheduling sesuai dengan level perusahaan struktur yang bisa kita lakukan. Kalau di permulaan misalnya masih gelondongan-gelondongan besar, makin ke sini ketika mau eksekusi akan makin detail. Nah, project management itu adalah proses untuk mengorganisasikan resources tadi ya, manage resource sesuai dengan scope yang disepakati untuk apa namanya supaya kita bisa apa namanya mengerjakan proyek ini sesuai dengan scope-nya, sesuai dengan timeline yang ditentukan, dan sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Itulah project management. Baik. Setelah kita tahu project karakteristik tadi yang 5, kemudian kita tahu project management apa, kita akan lanjut dengan bagaimana interdependensi dari kunci-kunci proyek yang ada tadi. Tadi dikatakan ciri proyek itu memerlukan resource, ada kualitasnya, skopnya sudah jelas, kemudian waktunya juga ditentukan. Nah, masing-masing faktor ini, waktu, resources, quality ini semua mempunyai resiko. Karena waktu. Kalau dari skop yang ada, ternyata ketika dikerjakan itu memerlukan waktu yang katakanlah tanggal 11 tahun sekian itu selesai, kemudian ternyata atau suatu bagian dari proyek itu memerlukan waktunya, kemudian dia molor. Kalau waktunya molor, pengen skop yang sama, tentunya akan memerlukan resources yang lebih. Pastinya tentunya akan memerlukan budget yang lebih. Kalau kita pengen mengembalikan lagi dengan biasanya kontraktor terutama ya artinya, atau siapapun lah. Kalau apa namanya waktunya udah molor, kemudian biasanya mereka berusaha untuk mengurangi kualitasnya. Ini yang resiko-resiko ini yang harus dipahami oleh project owner. Project molor berarti pasti akan ada
mereka yang untuk mengurangi kualitas supaya mereka nggak rugi. Nutup itu. Nah, masing-masing risiko ini kalau waktunya molor, resource-nya akan bengkak. Kalau apa namanya waktunya molor, biasanya kualitinya akan risiko akan dikurangi. Kalau kita di dalam tengah-tengah sebagai project owner minta, Pak ini apa namanya, saya rubah nih, ternyata nih nggak sesuai dengan apa namanya yang kita perlukan. Saya perlu kualitasnya berubah. Ada perubahan kualitas, biasanya mereka tidak ada perubahan kualitas itu biasanya kurang itu apa namanya sangat sedikit. Itu pun biasanya tetap mereka minta tambah, Pak, bagaimana nih apa namanya material udah saya beli. Kalau ini udah saya beli ternyata nggak dipakai, ya Bapak tetap harus bayar misalnya. Artinya walaupun kualitasnya turun tetap aja budgetnya naik gitu. Dan waktunya udah kemungkinan bukan kemungkinan hampir 99% pasti akan apa namanya akan molor. Demikian seterusnya ini saling berkaitan. Ini ada hanya apa namanya untuk ini tadi kalau ini molor maka budget akan apa namanya naik dan biasanya kontraktor walaupun kualitinya kemungkinan bisa berkurang tapi bill-nya tetap aja jalan atau bahkan bengkak. Baik. Sekarang kita akan sampaikan mengenai bagaimana melakukan memulai proyek yang baik. Di sini judulnya simple steps, sebenarnya tidak simple juga. Proyek tadi disampaikan bahwa pasti ada goal-nya, ada scope-nya, ada waktunya, ada budgetnya, ada kualitasnya. Ya oleh karena itu, kalau kita mau memulai proyek yang baik, berarti goal-nya harus jelas. Ini yang biasanya kita apa namanya sebagai seorang proyek, kadang-kadang goal ini di awal itu masih basic ya, belum terlalu detail dan kadang-kadang kalau kenyataannya saya sebagai orang proyek pasti diburu-buru oleh stakeholder. Ini segera dikerjakan, segera bikin apa namanya segera ini segera itu akhirnya sehingga goalnya ini kadang-kadang kita dalam kualitas basic aja. Tidak salah ini, tapi ini harus segera di-improve ketika nanti proses eksekusi. Tapi intinya jangan sampai memulai proyek tanpa kita mengenai sudah sepakat mendefinisikan goal-nya ini. Kalau goal sudah terdefinisi, kemudian yang diperlukan adalah mengidentifikasi team member dari proyek itu. Siapa project manajernya, siapa project engineer-nya di masing-masing disiplin, siapa material man-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di awal mungkin belum perlu material man, barangkali engineering-nya lah yang diperlukan. Sama cost estimate ya. Ini menggambarkan proyek timnya harus diidentifikasi, siapa project manajernya, siapa sekretarisnya, nih barangkali. Dan ini harus bisa bekerja sama. Ini salah satu apa namanya kendala dalam proyek itu biasanya project team itu di-hire orang-orang yang apa namanya bukan orang-orang yang sudah ada di dalam organisasi tersebut, tapi di-hire khusus untuk proyek itu. Nah ini tidak mudah untuk bisa mensinkronkan apa namanya project manajernya cocok dengan engineer-nya cocok dengan tim cost estimate-nya, dengan schedule-nya dan seterusnya. Dan itu saya alami apa namanya nanti boleh cerita kalau waktunya memungkinkan. Yang ketiga adalah kalau goal-nya sudah, project team-nya sudah dibentuk, kemudian adalah mendefinisikan pekerjaannya. Skopnya itu apa aja, siapa yang akan apa namanya terlibat, stakeholder-nya siapa aja, kemudian ya yang detail ini apa namanya siapa nama project manajernya, champion-nya siapa, sponsornya siapa,
kemudian objektifnya apa-apa yang mau dicapai. Kemudian kira-kira constraint project itu apa saja? Misalnya cuaca, misalnya apa namanya kondisi alam, kondisi tanah misalnya kalau kita tadi ngomong contoh membangun jalur kereta cepat gitu ya. Kemudian deskripsi dari project konteks ini nanti bisa kita lanjutkan ini apa jelaskan di belakang moga-moga. Kemudian ini yang biasanya terlupakan, stakeholder analysis. Artinya kalau apa namanya contohnya aja kalau apa namanya tadi kembali ke contoh yang membangun kereta tadi, stakeholdernya siapa aja? Pastinya itu pertama pemerintah sebagai pemilik proyek, kemudian masyarakat sekitar, mereka karena sebagai stakeholder karena akan apa namanya ada pembebasan tanah, ada akan pembangunan sekitarnya, jalan-jalan sekitarnya misalnya kalau ini pinggir jalan tol berarti apa namanya pengelola jalan tol termasuk bagian dari stakeholder dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu dianalisa dari awal sehingga kita bisa menentukan resikonya siapa, bagaimana, mana yang bisa mempengaruhi proyek ini terganggu, yang paling bisa ganggu siapa, yang paling kurang bisa ganggu siapa, dan itu akan menentukan strategi kita dalam mengelola stakeholder. Kemudian indikatif project, indikatif budget, maaf. Ini dalam definisi masih global, barangkali apa namanya masih plus minus 30%, bahkan mungkin lebih dari itu, tergantung apa namanya besar kecilnya project. Di awal-awal indikatif aja, tapi nanti kalau sudah mau apa namanya budget approval tentunya sudah harus detail dan makin akurat. Dari sini diharapkan apa namanya sudah bisa menentukan title project-nya apa, kira-kira project overview-nya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian develop your plan. Jadi planning-nya seperti apa harus dibangun. Biasanya kalau sebuah proyek kita tahu planning-nya akan dibentuk apa namanya dalam schedule dari proyek itu. Proyek schedule ini akan dibangun dari rincian aktivitas yang dilakukan, yang perlu dilakukan. Saya sampaikan di awal-awal global saja gitu, tapi jelas siapa yang responsible kira-kira, kapan mulai, kapan selesai. Ini termasuk apa namanya critical, apa bisa paralel, apa harus in series dari satu kegiatan yang lain dan sebagainya, yang kemudian akan bisa menentukan schedule ini secara umum. Yang kelima, kita perlu menegaliskan pekerjaan-pekerjaan tadi, apa namanya authority dalam proyek tadi, terutama dalam proyek tim, juga nanti ke atasnya level approval mana yang bisa di-approve dilakukan oleh project manager. Ini juga salah satu masalah dalam proyek yang nyata nih, biasanya suka bentrok antara project manager dengan project owner di atasnya, karena begitu walaupun di awal-awal sudah disepakati, oke, kalau ini Anda project manager boleh level Anda yang approve dan jalan tanpa konsultasi ke aku. Kalau ini harus konsultasi aku, tapi biasanya di tengah jalan bisa saja berubah, dan itu menjadi salah satu masalah yang biasanya terjadi. Ini saya suka tampilkan ini kan suatu yang aneh, masa seorang raja ya urusan mau ngasih ngecat jalan aja dikerjakan sendiri. Ini kan berarti kan apa namanya tidak percaya sama anak buah gitu, apa namanya ringkasnya gitu ya. Di lain pihak di ekstrim yang lain, semua pekerjaan didelegasikan sehingga apa namanya si bos ini sudah nggak ngapa-ngapain, semua anak-anak buahnya semuanya.
Kalau ada yang salah ya tanya anak buahku saja, jangan tanya saya, semua sudah saya sugestikan. Ini nggak benar juga. Yang terakhir adalah kalau tadi sudah ada sampai ke planning, artinya kita sudah siap untuk melaksanakan proyek itu dan bisa kita eksekusi, kemudian kita monitor. Nah, di dalam proyek eksekusi ini tentunya kita sudah punya project summary, sudah punya project cost-nya, sudah punya project schedule-nya, sudah punya strategi safety-nya nanti kira-kira bagaimana safety manajemennya di dalam proyek ini supaya tidak terjadi insiden accident. Kemudian program lanjutannya gimana? Mau dikontrakkan, mau dikerjakan sendiri, apa namanya? Kemudian kalau dikontrakkan itu nanti tipe kontraknya seperti apa yang akan dipakai, yang akan dipilih. Kemudian bagaimana interface, ini salah satu yang kritikal di dalam proyek. Ini saya ngalami beberapa kali ini menjadi masalah besar di dalam proyek karena lack of management interface ini. Kemudian exhibit apa yang diperlukan di dalam apa namanya ini detail-detailnya yang terkait dengan item 1 sampai 7 ini. Dan dalam proyek eksekusi, inilah proyek manajemen yang sungguhnya. Ini kalau sudah menjadi pekerjaan besar, maka di situ akan ada bagaimana communication manajemennya. Bagaimana orang lapangan harus melapor ke head office, bagaimana project team harus melapor ke ini akan ditentukan frekuensinya, ditentukan tingkat detailnya. Bagaimana time manajemennya, bagaimana cost manajemennya, bagaimana quality manajemennya. Nah, ini salah satu yang juga sangat perlu di dalam kejelasan change management ini. Disampaikan tadi bahwa proyek tidak mungkin bisa plug seperti yang awal, oleh karena itu change management ini harus jelas prosedurnya seperti apa, sehingga tidak ketika terjadi harus ada perubahan atau biasanya bisa dari dua pihak, bisa dari kontraktor, bisa dari project owner menginisiasi change management ini prosedur seperti apa, ini harus jelas dan harus disosialisasikan dari awal. Kemudian nanti salah satu yang jadi masalah juga biasanya acceptance management. Ini kalau tidak detail akan jadi masalah di belakang hari juga. Procurement management yang harus benar, strateginya. Kemudian isu manajemen, ini bisa apa namanya kalau terjadi isu-isu yang terjadi dalam tahapan-tahapan proyek, bagaimana kita mengadres isu-isu ini di dalam proyek itu sehingga tidak mengganggu aktivitas proyek secara keseluruhan atau minimal bisa diminimisasi. Ini bagian dari apa namanya eksekusi dan monitor tadi bahwa schedule-nya harus jelas. Baik. Di dalam kita mengeksekusi proyek tadi, dilihat dari sisi lain itu bisa dikategorikan di dalam minimal 3 item ini kalau kita melihat dari bentuk lain dari proyek yang akan dilakukan itu. Satu gelondongan adalah proyeknya sendiri, kemudian timnya, kemudian tools-nya. Kalau dalam proyeknya ini ada apa namanya point project manager, apa namanya approval cycle-nya, objektifnya dan seterusnya. Timnya tadi sudah saya sampaikan, kemudian tools-nya apa yang diperlukan dalam project management itu, software-nya apa yang diperlukan, ini juga perlu kecermatan dalam memilih software manajemen untuk proyek ini sehingga mudah dimengerti, mudah dirubah kalau diperlukan, diupdate dan seterusnya. Task list ini juga perlu kecermatan dalam jelian kalau ini biasanya
semakin kita berpengalaman dalam project management, kita akan cepat bisa membuat task list ini dan biasanya ngerti mana yang apa namanya pekerjaan-pekerjaan kritikal, mana yang bukan. Baik, berikutnya adalah project phase. Tadi sketch-nya sudah disampaikan, tapi ini kalau kita melihat secara tahapan-tahapannya, project itu dibagi 5 tahapan ini. Yang pertama adalah conception dan initiation. Tadi project charter-nya, project charter itu juga project definition, apa namanya, ini yang pertama harus dilakukan. Kalau ini sudah ada, kemudian biasanya dikonsultasikan dengan stakeholder, terutama mulai dari internal company management sampai dan stakeholder yang terlibat. Kemudian kita kalau sudah sepakat baru bisa menginjak ke tahapan kedua, yaitu definition dan planning-nya. Ditentukan skopnya, budgetnya, WBS-nya, Gantt-nya, ini schedule-nya, kemudian communication planning-nya, walaupun di sini mungkin semua masih basic ya, kemudian risk management-nya. Kalau ini sudah disepakati, baru project bisa di-launch dan bisa dieksekusi. Di situ akan perlu kejelasan bagaimana status project itu. Apakah sudah mulai, apakah hold, dan seterusnya, progresnya seperti apa, kemudian metode tracking-nya, kemudian KPI-nya seperti apa, kualitas proyek ini dibandingkan dengan yang didefinisikan tadi bagaimana, apakah ada discrepancy atau enggak, kemudian forecast. Ketika kita jalan itu, saya sampaikan tadi, tidak mungkin schedule itu persis. Biasanya molor. Bisa satu dua hal bisa lebih cepat, tapi kebanyakan biasanya molor karena ini biasanya dalam pengalaman saya sudah ada unsur non teknis yang kita biasanya ada dalam tanda petik ketidaksepakatan antara project team dengan manajemen, karena ya politis lah barangkali ya. Kemudian kalau ini sudah eksekusi, kemudian performance control. Walaupun performance control sebenarnya ini bareng dengan eksekusi ya, tapi tahapan ini perlu dilakukan terutama ketika proyek itu sudah betul-betul mulai. Bagaimana objektif ini apa namanya bisa tercapai apa enggak, apakah ada deviasi apa enggak, bagaimana kualitasnya, deliverability-nya, kemudian cost tracking-nya seperti apa, apakah benar masih sesuai dengan apa namanya budget, apakah sudah jauh, dan seterusnya. Kemudian terakhir dalam performance proyek itu apa betul-betul sesuai dengan skop yang pada awalnya diinginkan atau ada perbedaan. Nah, kalau ini sudah pekerjaan sudah selesai, maka yang terakhir adalah project close out. Ini juga salah satu hal. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah urusan teknis, ini urusan yang kebanyakan urusan dokumen. Artinya begini, kalau project close out ini tidak akan bisa baik kalau dokumen kita tidak baik. Dokumen kita tidak akan baik kalau prosedurnya tidak baik. Ini terutama yang saya lakukan, terutama nih, maaf ya, bukan ini, tapi biasanya orang Indonesia itu masih banyak yang alergi nih. Ini yang saya jumpai ya, moga-moga sekarang sudah jauh lebih baik. Namun dari yang saya alami, ini merupakan salah satu hal yang orang malas mengerjakan ini, project close out, walaupun sebetulnya manfaatnya sangat besar. Nah, flowchart-nya seperti proses itu. Ini sebenarnya cara penggambaran yang berbeda saja. Kalau kita sudah initiate, kemudian sudah ada definisi dan planning dari proyek tersebut, charternya, sebetulnya charter ini sebenarnya ada di sini ya,
project definition initiation. Tapi di sini project charter ini apa namanya komunikasikan lagi, diat lagi kalau perlu didetailkan dan apa namanya di-adjust sesuai dengan apa namanya definition dan planning yang disepakati. Skopnya bagaimana, budgetnya bagaimana, sasaran bagaimana. Kemudian perlu ada adjustment atau enggak? Kalau misalnya di sini setelah direview ternyata apa namanya tidak disepakati, mungkin biasanya yang driver yang paling penting adalah keekonomiannya bagaimana. Kalau misalnya nggak tercapai ya cancel. Tapi kalau masih bisa di-adjust dan ternyata bisa di-approve, ya project jalan, bisa masuk ke tahap eksekusi. Kemudian dalam eksekusi ini tentu akan desain ke masing-masing pelaku, kemudian kan performa dan kontrolnya akan dilakukan, monitor progresnya sampai proyek close. Dan sign off apa namanya antara masing-masing pihak, misalnya kontraktornya dengan project owner akan melakukan evaluasi, kontraktor bisa juga melakukan evaluasi juga saya kira. Kemudian dokumentasinya ini juga salah satu kelemahan orang-orang kita ya, artinya kalau di awalnya strategi dokumentasi ini tidak disepakati dengan baik atau dimengerti dengan baik, biasanya kurang ini, kurang itu, ini hilang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak kurang pentingnya juga perlu apa namanya selebrasi ini yang kadang-kadang dilupakan, udah capek-capek ini mau celebrate nggak boleh, katanya nggak ada apa namanya nggak ada budgetnya dan seterusnya. Dan ini padahal itu kalau sebuah organisasi besar itu sangat diperlukan. Baik. Oke, kita lanjut ke key element of successful project planning. Jadi ini suatu project itu bisa sukses apabila masing-masing komponen dari apa namanya project ini bisa dilakukan dengan baik, dengan tertata, dengan apa namanya prosedur yang jelas dan dimengerti oleh semua komponen dari orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut. Tadi sudah saya sampaikan di mana biasanya yang kritis, dan ini akan berkembang sesuai dengan tahapannya. Baik, project management plan. Project plan atau project management plan adalah dokumen yang berisi adalah scope dari project dan objektifnya. Itu yang disebut project management plan. Kemudian sangat perlu bahwa project management plan ini dilakukan atau dibuat dalam bentuk yang representatif. Biasanya kita pakai yang apa namanya lumrah yang biasa di dalam proyek pakai Gantt chart. Dan yang lebih penting lagi adalah dikomunikasikan dengan stakeholder. Ini yang tadi saya sampaikan, strategi ke stakeholder ini akan perlu karena akan menentukan level dari schedule-nya seperti apa, level 1, level 2, level 3, kemudian frekuensinya apa cukup sebulan sekali, seminggu sekali, atau quarterly dan seterusnya sesuai dengan proyek-proyeknya. Ini salah satu bentuk contoh sampel dari Gantt chart. Kemudian kalau masuk ke project execution plan, itu tadi sudah saya sampaikan ya, ini mengulang saja. Ini ada cerita dulu, saya ketika masih di lapangan ada punya tim project, kemudian suatu saat tim project ini tiba-tiba minta saya datang, ngundang saya, Pak, tolong ikut meeting, kita lagi berantem nih satu sama lain
Wah, dapat. Akhirnya saya ikut. Ternyata mereka berantem kenapa kok schedule-nya molor, kemudian skopnya tidak sesuai lagi dengan yang awal, kemudian tentu saja eksperimennya berubah. Terus saya tanya, ini skopnya apa? Rupanya mereka itu kebingungan sendiri. Ini dulu skopnya apa? Ini salah satu contoh apa namanya orang-orang di lapangan misalnya ya. Kalau proyek udah jalan lupa skopnya itu sebenarnya batasannya apa. Sehingga ketika apa namanya mereka mau spend budget atau mereka ada perubahan skop, mereka sendiri kebingungan ini dulu masuk skop apa enggak dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Nah, flowchart-nya tentu saja tadi ini udah disampaikan di depan ya, apa namanya, ini barangkali sedikit lebih detail aja sampai. Ini salah satu hal yang penting ya, yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Biasanya kick-off meeting ini melibatkan staf project dan staf pendukung terkait, misalnya bagian finance, bagian HR, bagian safety, apalagi ya, terutama yang itulah. Tapi biasanya orang yang di luar proyek itu tidak merasa penting untuk menghadiri kick-off meeting. Padahal disinilah kita menyepakati dalam kita mulai proyek itu, ketika proyek sudah mau mulai, ini dulu budgetnya sekian, kita apa namanya plan ekspedisinya kayak gini. Tolong finance apa namanya Anda yang monitor kalau mereka apa namanya ini detailnya seperti apa, kasih feedback. Ini kadang-kadang mereka tidak merasa penting. Ini ketika sudah sampai tengah-tengah proyek jalan, mulailah terjadi kebingungan, terjadilah apa namanya salah paham dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal lain adalah strategi dalam proyek eksekusi, ini terutama subcontracting. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah besar karena biasanya kontraktor dalam tanda petik suka ngumpetin itu subkontraktornya apa namanya kualifikasinya seperti apa karena mereka pengen cek budget. Sedangkan dari sisi project owner kita harus apa namanya meyakinkan bahwa proyek itu sesuai dengan keinginan kita, terutama kualitas dari subkontraktor ini. Kembali ke project definition tadi, di dalam project definition tadi kan ada project charter, ada project definition, kemudian ada project statement ya, apa namanya, ini sama aja ya. Di situ isinya adalah terutama scope, objektif, dan partisipan dari proyek ini. Karena bisa saja sebuah proyek, katakanlah kita punya 3 company owner, bisa saja hanya 2 yang ikut berpartisipasi. Ini kita apa namanya project team harus mengerti dari awal sehingga mereka tidak salah melakukan komunikasi dengan stakeholder. Nah, ini salah satu yang penting juga nih. Provide a set understanding of the project. Kalau kita sudah mendefinisikan skopnya, mendefinisikan objektifnya, partisipasinya, biasanya kita lupa untuk mensosialisasikan proyek itu sehingga tidak semua orang paham mengenai skop proyek dan partisipannya ini. Kemudian adalah proyek definisi ini merupakan suatu kontrak antara proyek sponsor, key stakeholder, dan proyek tim. Artinya mereka harus paham semua, punya kesamaan apa namanya pengertian skopnya itu seperti apa. Ini salah satu pengalaman saya ketika kita sosialisasikan ke nanti yang akan mengoperasikan proyek itu, tidak ada pertanyaan, tidak ada komplain, nggak ada apa-apa. Ketika proyek dimulai, mereka baru teriak-teriak, kenapa ini lewat sini, kenapa ini.
begini dan begitu. Saya tanyakan, kenapa dulu kok diem saja? Ini apa namanya perlunya pengertian stakeholder dari awal dan betul-betul paham mengenai proyek tersebut. Kemudian kalau ini sudah ada, maka harus di-establish benar skopnya, visinya, kemudian work effort-nya seperti apa. Undivided project menjadi apa namanya project yang risky bahkan bisa gagal. Kalau apa namanya project tidak dibersihkan dengan baik, resikonya akan jadi besar dan biasanya reward-nya menjadi kecil gitu ya. Kalau ini terus berlangsung, tidak dibiarkan tidak terjadi dengan baik, biasanya hal-hal yang diperlukan, persyaratan yang diinginkan dalam proyek itu akan lepas, katanya tidak bisa terpenuhi. Kemudian akan loss opportunity sebenarnya. Misalnya apa namanya kita mau bikin suatu proyek, akhirnya opportunity-nya hilang karena proyeknya telat atau bahkan gagal total. Kemudian deliverable-nya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak efektif. Terus banyak ekspektasi yang nggak realistik kalau divisinya nggak jelas. Misalnya pengen ini, pengen saya katakan tadi, ada stakeholder yang tidak mau komen di awal proyek, ketika proyek dimulai, mereka mulai komplain. Ini bukan karena, dalam hal ini bukan karena tidak verified, tapi komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Ini jadi unhappy customer. Lebih jauh lagi, kalau ini dibiarkan, yang definisi proyek tidak cukup baik dan cukup dimengerti, akan terjadi waste of time ya, tentunya akan usaha dan budget pasti akan itu. Lebih buruk lagi adalah biasanya yang kena itu project team ini, kredibilitasnya akan hancur. Memang proyek definisi ini tidak menggaransi bahwa proyek akan sukses, tapi paling enggak bisa memberikan step-step bagaimana memanage proyek ini yang diperlukan, yang titik-titik kritikalnya, dan bisa berfungsi sebagai insurance policy. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau proyek yang bermasalah itu biasanya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah mengerjakan satu proyek akan merasakan hal yang kurang lebih sama seperti ini. Di awal ketika proyek diinisiasi, biasanya sudah apa namanya serba cepat, serba instan, udah tiba-tiba udah bisa bikin planningnya. Proyek itu nanti akan begini. Nah, mungkin kalau orang proyek akan sekilas saja sudah tahu, nggak ada proyek yang schedule-nya kayak gini nih. Saya belum pernah alami apa namanya. Biasanya S-curve. Ini contoh sesuatu adalah proyek ada yang nggak beres. Kemudian diminta cepat-cepat dimulai, atau mereka pengen cepat-cepat mulai dengan antusias yang tinggi ya, dan bahkan mungkin nggak terkendali. Tapi nggak lama kemudian ketika proyek jalan, mulailah mereka kaget-kaget, mereka apa namanya mulai apa namanya di dalam hati-hati mereka mulai ada perselisihan gitu ya, dan mulailah bisik-bisik, ini gara-gara si A nih yang bikin ini proyek ini nggak beres. Terus ada mungkin yang ngomong, ini jangan bilang-bilang ya kalau proyeknya ini ada masalah.
Dan tentunya dari sisi schedule udah mulai kaget-kaget, project timnya juga udah mulai sering berantem ketika mereka bertemu gitu ya. Dan terjadilah mulai nyari siapa yang salah nih. Kira-kira siapa yang bisa disalahkan kejadian ini sehingga proyek banyak masalah. Kemudian terjadilah saling menyalahkan dan nyalain biasanya orang-orang yang ya nggak salah gitu ya bahkan kadang-kadang nggak terlibat tapi ikut disalahkan. Nah kalau ini udah lah biasanya terus mulailah masuk orang-orang baru ganti project manajernya atau barangkali yang bisa dianggap bisa menyelamatkan itu yang dipromosikan. Nah kalau ini ketemu orang yang betul-betul ngerti proyek, baru disinilah proyek baru didefinisikan kembali requirement-nya seperti apa. Ini kan aneh sekali. Harusnya ini ada di ujung sini, tapi ini kejadian setelah proyek bermasalah. Ini salah satu ciri-ciri proyek masalah itu kira-kira seperti itu gambarannya. Nah ini 5 kunci definition of success itu ya. Kalau kita pengen merealisasikan expected benefit, artinya kita pengen avoid risk-nya, maka project definition ini harus distandarisasi. Satu perusahaan yang baik, maka mereka punya standar yang project definisi itu seperti ini, level detailnya, komunikasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik itu proyek kecil dan atau besar. Apa itu? Yang pertama harus eksplisit, definisinya terus jelas, tidak ambigu ya. Kemudian dijelaskan requirement-nya dalam ya apa yang diperlukan, dan ini nanti lagi-lagi harus set expectation. Nah, ini harus dikomunikasikan sehingga semua orang ngerti proyeknya ini seperti ini, yang diharapkan hasilnya seperti ini, kapan selesainya, budgetnya sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian measurable, artinya terukur, jelas seperti apa yang diharapkan, dan bisa di-track dengan baik secara kuantitatif, dan ditentukan adalah dibandingkan terhadap established benchmark. Jadi sudah jelas benchmark-nya, ini sekarang kondisinya seperti apa, sehingga terus-menerus bisa diukur. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Harus relevan dan realistik, sehingga hasilnya itu bisa diperoleh dan sinkron dengan bisnis need-nya. Kemudian time bound, tadi sudah berulang kali kita sampaikan bahwa harus jelas schedule-nya, dan schedule itu kalau sudah mulai bisa dibandingkan antara progres dengan dengan rencana yang awalnya, dan juga harus jelas deadline untuk penyelesaian proyek tersebut. Berikutnya adalah fleksibel. Tadi saya sampaikan walaupun di atas disebut itu fixed budget, nggak mungkin bisa fix sekali. Katakanlah, boleh katakanlah budgetnya sekian persen, walaupun ini biasanya tidak akan disampaikan ke project team, biasanya hanya di level high level aja nih disepakati. Fleksibilitas ini dari sisi schedule, budget, dan kualitinya.
Nah, kalau ini apa namanya ada, maka berikutnya adalah untuk mengontrol itu adalah approval levelnya itu yang perubahan dari yang sudah disepakati di awal, dan nanti kalau terjadi perubahan itu level of approval-nya circular apa namanya sirkulasi approval-nya seperti apa itu harus jelas sehingga tidak ada miskom di kemudian hari. Kalau kita sabar ini proyek itu kalau pengen sukses ya definisinya harus spesifik, harus measurable, harus accepted, artinya semua ngerti bahwa yang acceptable itu seperti apa, reasonable, kira-kira bisa dicapai, dan time bound, jelas schedule-nya. Di planning phase ini tentunya apa namanya melibatkan projectator sebagai input, kemudian tool-nya apa, ya, kemudian output-nya sendiri apa. Ini contoh dari sebuah schedule dari project. Tadi sudah sampaikan tasnya itu apa saja, kemudian apa namanya leadernya masing-masing bagian tas ini siapa, start and end date-nya kapan, berapa lama, kemudian progresnya. Ini cara menggambarkan schedule dengan cara lain, apa namanya masing-masing bagian tim membuat schedule-nya kemudian disinkronisasikan di dalam integrated schedule. Baik, setelah project planning selesai tadi, menginjak ke project eksekusi. Intinya kalau kita eksekusi artinya sudah ada approval-nya, sudah ada develop plan-nya, kemudian sudah ada tim yang kita bentuk, maka sekarang waktunya untuk melakukan pekerjaan proyek itu sendiri. Di dalam eksekusi, kita merubah dari planning menjadi sebuah action yang besar dan jauh lebih kompleks. Ini adalah tugas project manager untuk membuat pekerjaan itu on track ya, artinya sesuai dengan schedule, organize team members-nya, kemudian manage timeline-nya, kemudian meyakinkan bahwa pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan original plan. Ini penggambaran cara lain dari proyek eksekusi dari planning menuju eksekusi, di mana harus jelas quality assurance-nya, tim developnya seperti apa, kemudian information distribution-nya bagaimana. Project execution model. Baik, ini salah satu contoh aja bagaimana dari tahapan-tahapan proyek tadi dikerjakan, mulai dari apa namanya di sini ada standar report yang diperlukan itu apa saja disepakati gitu ya. Kemudian apa namanya reviewnya seperti apa, kemudian apakah akan ada proses bidding atau enggak, kemudian bid review-nya seperti apa, siapa yang harus melakukan approval, proyek award-nya itu seperti apa, kemudian yang tidak kalah penting ini ya, structuring project risk yang tadi sampaikan bahwa project risk itu sangat kompleks dan tetap harus dilakukan di awal-awal proyek kalau proyeknya ini ingin berjalan dengan baik. Dan di sini kalau sudah proyek mulai, maka mulai tahap project engineering, kemudian procurement, fabrikasi, kemudian mulai konstruksi, kemudian sampai ke commission dan sampai close out. Baik. Project management pada execution phase seperti apa?
Yang pertama adalah creating task and organizing workflows. Ini sangat perlu. Tasknya udah harus makin detail. Kalau tadi di tahap-tahap awal mungkin masih gundukan yang besar-besar yang harus didetailkan. Anak-anak dari masing-masing task itu apa saja dan siapa yang bertanggung jawab. Dan bisa mempunyai team members ya, project team member yang sesuai, yang berkualitas untuk make sure bahwa mereka tidak overwork. Ini salah satu yang sering kejadian. Kita pengen pertahankan proyeknya segitu aja, padahal mereka sebetulnya udah hari ke hari overload sehingga mengurangi kemungkinan bisa mengurangi kualitas dari proyek itu secara keseluruhan. Briefing team members on task sehingga tas-tas ini dimengerti betul oleh team members siapa yang bertanggung jawab, bagaimana skopnya, bagaimana pelaksanaannya, kira-kira critical point-nya ada di mana. Kalau perlu ada training-training dari yang dilakukan untuk tim members-nya sehingga mereka lebih pede untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Ini yang tidak kalah perlu, ini komunikasi dengan tim members. Ini harus jelas bagaimana frekuensinya, klien mana yang itu perlu dihubungi, perlu diajak meeting, perlu diajak bicara, upper management di level mana yang akan sering-sering ketemu sama project management dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Monitoring quality of work, ensuring that team members are meeting their time and quality goals for tasks. Jadi monitoring ini akan berjenjang tentunya. Katakanlah disiplin engineer masing-masing, katakanlah electrical engineer, electrical mechanical engineer, civil engineer, dan seterusnya punya level-level pelaporan tiap hari, tiap minggu dari yang di lapangan, dari yang kalau masih masa tender misalnya siapa coworker-nya yang ada di mereka, ini harus dimengerti dengan baik dan dimonitor dengan baik. Nah, ini managing budget tentunya ini yang biasanya menjadi perhatian berat dari manajemen. Kalau teknikalnya detail mungkin mereka tidak selalu mengerti, tapi budget mereka akan cepat mengerti kalau terjadi sesuatu, katakanlah expenditure-nya tidak sesuai dengan rencana semula. Ini sekilas saja kalau kita di oil and gas, ketika proyek udah kick off, udah berbudget, ini ceritanya sudah sudah tender dan sebagainya, maka pekerjaan engineering dimulai. Sementara engineering mulai, nanti ada perlu procure long lead item ya, yang barang-barang yang delivery-nya lama, raw material, kemudian yang package equipment yang mana aja, sampai di mana progresnya, kemudian fabrikasi, tentunya karena perlu ada land acquisition, perlu fabrikasi peralatan, strategi fabrikasi ini juga sangat penting, di mana mau difabrikasi, dan bagaimana impact-nya terhadap schedule. Kemudian nanti kalau setelah fabrikasi ini biasanya sudah ada barang-barang yang bisa di pre-commissioning, masing-masing equipment, biasanya di onshore, kemudian commissioning di onshore secara keseluruhan secara sistem, kemudian dibawa ke lapangan, hookup, dan commissioning di lapangan secara menyeluruh sehingga sampai proyek selesai. Dan di sini kita termnya akan terjadi first oil atau first gas misalnya kalau itu gasnya berapa. Dari sini pro budget ini mencerminkan cost untuk menyelesaikan proyek itu berapa sampai terjadinya first oil atau first gas. Nah, ini salah satu contoh yang saya kira sangat penting dan biasanya kurang diperhatikan oleh project team,
bahwa semakin tinggi level manajemennya, bisa mereka kan waktunya sedikit dan tidak memerlukan sesuatu yang detail yang tiap hari harus mereka ketahui. Tapi perlu ada summary yang katakanlah cuma 1 halaman saja. Dari 1 halaman itu ketahuan bagaimana expenditure budget vs actualnya. Bagaimana berapa hari lagi proyek ini bisa launch, bisa selesai gitu ya. Total budgetnya bagaimana, apakah cover budget apa enggak. Kemudian workload-nya itu yang major saja seperti apa. Katakanlah planning-nya udah selesai, sekarang dalam tahap desain, development karena di sini belum, testing apalagi gitu ya. Kemudian overdue test, artinya dari schedule ada pekerjaan-pekerjaan yang overdue, yang tidak selesai pada waktunya tuh yang major apa misalnya. Kalau ini bisa disampaikan ke top manajemen dalam katakanlah sebulan sekali atau seminggu sekali, mereka kan cepat mengerti. Kalau mereka pengen tahu detailnya, baru disampaikan yang lebih detail lagi. Tapi yang 1 halaman ini harusnya bisa dibiasakan oleh project team untuk dibuat sehingga mudah dimengerti oleh top management level atau stakeholder. Nah, kita sampai pada project closing. Kalau pekerjaan sudah selesai, kita akan masuk pada closer phase atau project closing. Di dalam closer phase tim project akan memberikan deliverable yang final, artinya harapannya sudah harus tercapai, peralatan sudah di-commissioning, sudah dites secara sistem dan bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, atau ya makmumnya udah segitu, udah nggak bisa apa-apain lagi katakanlah, dan ini bisa di-save misalnya. Kemudian kita perlu untuk rilis project resources, mungkin subkontraktornya udah bisa dilepas-lepas, beberapa tim project udah bisa dilepas. Kemudian menentukan kesesuaian dari proyek itu tersebut bisa tercapai 100% apa enggak, atau cuma 90%, atau dan seterusnya. Tetapi tidak berarti ketika pekerjaan proyek ini selesai, tidak berarti bahwa pekerjaan project manager itu sudah selesai. Masih ada yang tersisa, yaitu yang disebut evaluasi. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan di dalam proyek tadi. Di project manajemennya seperti di dalam tahap ini adalah pertama adalah melihat mengevaluasi project performance, goalnya bagaimana, bisa selesaikan sesuai dengan task pekerjaan yang diharapkan, bisa selesai apa enggak, waktunya bagaimana, molor apa enggak, budgetnya over budget apa enggak. Kemudian initial problem, artinya ketika proyek ini dimulai ingin menyelesaikan suatu masalah, itu bisa terselesaikan nggak ketika proyek ini selesai. Kemudian menganalisis tim performance. Bisa nggak tim member dari proyek itu perform sesuai dengan harapannya? Apakah mereka bisa mencapai goal yang diharapkan? Timeline-nya bagaimana dan kualitinya work-nya seperti apa? Nah, ini yang terakhir dalam proses ini adalah dokumen proyek yang tadi sudah saya sampaikan, betapa perlunya dokumen proyek ini di-manage dari awal, seperti apa level detailnya, sehingga ketika proyek selesai ini kita bisa mengevaluasi dokumen proyeknya ini komplit apa enggak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memberikan final report ya ke stakeholder. Ini sangat penting. Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, biasanya stakeholder akan
akan banyak pertanyaan dan mungkin jadi kekecewaan. Tidak kalah penting adalah melakukan post implementation reviews, yaitu adalah mereview bagaimana setelah pekerjaan selesai itu implementasi sesuai dengan yang kita harapkan dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari proyek yang sudah kita lakukan lagi, sehingga kalau ketemu proyek yang mirip atau yang kurang lebih sama, itu hal-hal yang tidak baik bisa dicegah dari awal. Yang tidak kalah penting adalah accounting dari budget yang sudah digunakan dan yang tidak digunakan. Kemudian alokasi remaining resources. Kadang-kadang kita meng-hire tim, di mana tim ini adalah tim yang biar lebih lama dari waktunya proyek selesai, sehingga itu mau dikemanain, apakah desain ke tempat lain atau mempersiapkan proyek baru dan seterusnya. Kita sampaikan bahwa kita harus bisa belajar dari proyek-proyek yang sudah kita lakukan tadi untuk kebutuhan proyek berikutnya. Yang perlu dilihat dari lesson learned ini adalah apa yang bisa kita lakukan dengan baik sebagai tim project, apa yang harus diperbaiki, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang bisa dihindari untuk proyek-proyek selanjutnya. Kemudian proyek problem apa yang bisa dihindari. Ini saya senang taruh ini karena kalau kita belajar gitu biasanya salah satu problem yang jadi momok itu saat startup, saat akhir proyek itu ini mesinnya jalan apa enggak, proses plan-nya sesuai enggak dengan harapan kita. Tapi ketika itu fail yang pertama gitu, katakanlah sebagai electrical engineer dulu saya, power generation-nya ternyata nggak bisa start gitu. Itu dari situ kita bisa ternyata problemnya itu di A, B, C. Nah, itu yang kita bisa belajar dari proyek yang kita lakukan. Tujuannya apa lesson learn-nya adalah jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Tidak perlu kita harus reinvent the wheel ya istilahnya, nggak usah bikin mendesain ban lagi untuk setiap proyek. Artinya mestinya makin sering kita melakukan proyek, makin banyak hal-hal yang sudah kita siap prosedurnya biasanya ya, kemudian form-form yang kita butuhkan sehingga kalau kita mau mulai proyek lagi jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Tidak perlu juga untuk meyakinkan setelah dokumen tadi ada bagaimana melakukan arsiping yang baik sehingga bisa mengulang sukses yang sudah pernah dilakukan dan mengavoid kesalahan yang pernah dilakukan pada proyek tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah akhir dari presentasi saya. Sebelum dibuka pertanyaan, nanti saya mohon feedback-nya agar presentasi di kemudian hari lebih baik. Itu feedback dari Ibu sekalian bisa dikirim via WA atau email saya. Ini nomor saya 0822 9958 5917 atau ke via email sugeng.jp59@gmail. Demikian proses saya, Pak Profesor Edi. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Sugeng. Ini wayang ini. Aduh. Sesuai dengan harusnya.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Ini biasanya ditulis di chatbox ya. Ini belum banyak yang menulis. Silakan nulis pertanyaan yang tertarik untuk bertanya. Kita mulai dari Pak Eko di Purwanto ini ya. Seberapa pantas nih banyaknya adendum di dalam proyek? Ini langsung dijawab atau bagaimana, Ya Pak Edi? langsung. Langsung ya, baik. Oke, pengertian adendum ini adendum untuk kontrak sebuah proyek atau apa nih, Pak? Mungkin perlu disamakan dulu pengertiannya. Oke, coba nih. Mungkin dari Pak Eko mau menambahkan nih, pakai mic silakan Pak kalau mau ada tambahan informasinya ini Pak. Kalau misalkan ini agak menyimpang dari skop terus ada adendum barangkali mungkin. Ya Pak Edi, betul Pak itu. Jadi lingkup proyeknya berubah, terus kemudian kan perlu tambah kurang nilai proyek Pak. Terus kemudian di kontrak ada adendum. Itu kira-kira seberapa banyak wajarnya adendum itu Pak? Makasih Pak. Baik. Ya begini Pak, proyek yang baik intinya kan adendum ini akan mempengaruhi dari skop berubah, tentunya budget berubah, time berubah Pak ya. Yang biasanya menjadi guide adalah bagaimana perubahan schedule dari yang awal ke setelah dengan adanya adendum tadi. Kalau molornya itu sudah lewat dari 20%, ya biasanya ini tidak termasuk proyek yang baik, dalam arti planningnya kurang baik. Kalau tadi kan saya sampaikan kalau budget ini kalau sudah mulai biasanya yang masih boleh, terutama kalau saya nggak tahu ya kalau di luar oil and gas. Kalau di oil and gas itu biasanya kan kalau 10% biasanya masih mudah untuk mendapatkan approval. Tapi bahkan kalau nggak salah misalnya di SKK Migas itu sekarang kalau lewat dari sekian sudah non cost recovery misalnya, sudah ada aturan main seperti itu. Jadi satu pihak memang harus fleksibel, tapi di lain pihak fleksibilitas ini tetap harus dibatasi. Kalau proyek increase cost-nya ini di kami Pak ya, artinya dan di kami terutama yang pernah saya lakukan itu offshore biasanya ketidakmenentuannya itu lebih tinggi karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Itu juga menjadi pertimbangan kalau misalnya memang kondisinya sangat berubah ya mungkin aja walaupun itu 30-40% masih bisa di-save. Bahkan saya kalau nggak salah nih pernah dengar itu 60% increase budget dari original budget, artinya adendumnya cukup besar gitu ya, dalam arti mempengaruhi schedule dan cost, tapi akhirnya diterima karena bisa dijelaskan dan perubahannya itu di luar kemampuan project team untuk bisa menghindari itu. Kira-kira begitu Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya dari Pak Dian Kurniawan, ini pertanyaannya serupa ya ini ya, saya pikir ya. Jadi dalam proyek sering terjadi kerja tambah kurang. Untuk kerja tambah yang ideal dari nilai total RAP normalnya berapa persen? Ini sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang dari Pak Eko ini. Berikutnya dari Pak Wisnu Haji ya. Izin bertanya, sampai di mana urgensinya pemilik proyek bisa memantau progres dari proyeknya? Apakah perlu menggunakan project monitoring dashboard untuk memantau perjalanan proyek? Apakah on the track atau tidak guna meminimalisir risiko? Demikian, terima kasih. Baik. Biasanya di dalam proyek kan biasanya ada project state review Pak ya.
itu adalah mereview project dari tahapan-tahapan mulai dari desain, kemudian saat mau mulai konstruksi, kemudian di pertengahan atau paling enggak di akhir menjelang akhir konstruksi untuk melihat progres, melihat mereview bagaimana jalannya proyek ini dibandingkan dengan definisi yang awal. Nah, mengenai dashboard, mengenai project monitoring ini tentunya harus disepakati di awal. Kalau project management tentunya mereka perlu detail dari hari ke hari, dan itu pun masing-masing komponen dari pekerjaan ini harus disampaikan secara detail. Kalau level manajemen misalnya ya, mungkin tidak sedetail itu, mungkin mereka cukup harian dalam 1-2 paragraf cukup. Nah, kalau yang katakan level lebih tinggi lagi, itulah perlunya dashboard tadi, Pak. Dashboard ini akan menggambarkan mereka sekilas saja, udah tahu 5 menit bisa ngerti, oke, proyek aman nih, atau proyek wah ini dalam masalah besar, sehingga mereka bisa melakukan kontrol sesuai dengan levelnya masing-masing. Itulah perlunya stakeholder management, sehingga kita bisa menentukan di awal itu, oke, nanti stakeholder ini akan perlu mingguan dan levelnya katakanlah cukup dengan 1 halaman yang kita sebut progress dashboard tadi cukup. Kalau yang manajemen kita atasannya project manager ini perlu 1 halaman misalnya, atau perlu 3 halaman. Nah, itu harus ada kesepakatan dari awal, dan masing-masing project, orang yang sama, levelnya sama, projectnya beda, akan minta hal-hal yang kemudian beda. Atau bahkan ada yang pengalaman saya gitu, aku nggak mau tahu progresnya, aku pengen tahu duitnya aja, bagaimana gitu spendingnya. Nah, mereka melihat keperluan proyek tracking ini, ada yang pengen duitnya aja, yang pengen dengan sampai ke schedule-nya, dan schedule-nya pun ada level-levelnya, Pak. Level 1 yang basic, level 2 ada subdetailnya, level 3 ada subdetail dari subdetail, dan seterusnya. Kira-kira demikian, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Bagus. Sistem recurring atau reminder lebih baiknya seperti apa untuk meminimalisir risk, progress performance, dan actual apakah harus terpisah? Karena biasanya investor melihatnya harus positif deviasi. Terima kasih. Halo? Halo. Ya, masih nyambung nggak nih? Silakan, Pak. Oh ya. Ini dari Pak Bagus ya. Sistem recurring atau reminder lebih baiknya seperti apa untuk minimalisir risk, progress performance, dan aktual? Apakah harus terpisah? Karena biasanya investor melihatnya harus positif deviasi. Terima kasih. Bisa diulang, Pak, putus-putus suaranya? Oh, putus-putus ya. Oh, ini. Itu ada juga bacaan di chat sambil membaca di situ. Saya pikir juga bagus juga. Kecil sekali tuh. Oh ya, oke. Jadi ini untuk meminimalisir risk, itu progress performance dan aktual apakah harus terpisah? Karena biasanya investor tuh ingin melihat deviasi positif. Terima kasih. Oke, baik. Harus terintegrated, Pak, supaya mudah dibandingkan antara yang planning sama yang actual, sehingga cepat dimengerti apakah ini on track, apakah ada perubahan yang mendasar atau enggak. Baik, berikutnya dari Pak Iskandar nih. Seperti apa pengelolaan knowledge management dari proyek-proyek di masa lalu untuk menghindari reinventing the wheel again and again? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang itu yang pertama, Pak, itu tergantung dari besar kecilnya proyek. Kalau proyeknya besar tentunya ngontrolnya harus lebih detail. Nah, di zaman saya tahun
90-an, di mana software itu masih sangat terbatas, masih sangat basic gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau kita banyakin orangnya. Tim project itu pertama banyak orangnya ya. Kalau nggak salah contohnya aja saya punya dulu project yang waktu itu berapa kalau saya nggak salah ingat sekitar 50 juta dolar itu project tim yang di office saja udah sekitar hampir 20-30 orang. Ya, sekitar 20 orang lah ya. Dan itu pun masih banyak expatriate. Contohnya aja nih, kalau di oil and gas kan salah satu problemnya itu banyak equipment yang harus kita datangkan atau material ya, yang harus kita impor dari luar, Pak. Itu saya punya orang, saya masih ingat namanya Alan Jail itu, kerjaannya dari pagi sampai malam, itu adalah telepon satu-satu. Ini yang di Eropa, ini material ini sampai di mana progresnya. Sudah sampai kapal belum? Saya masih ingat dulu beli subsea kabel Pirelli. Di sana ada kejadian lama sekali progresnya di ketika kapalnya mau berangkat karena nggak bisa berangkat gara-gara ada demo. Jadi saya sampai tahu di Italia ada demo sehingga material long lead item saya tidak berangkat. Itu sampai seperti itu, Pak. Jadi mengandalkan banyak orang. Yang kedua yang dan terus terang ini merepotkan. Kita juga harus ngontrol orang-orang kita karena banyak harus cerewet gitu ya. Padahal dulu kan nggak ada namanya WA, SMS. Dulu semuanya serba telepon ya. Apalagi udah mulai konstruksi ya, hubungan offshore dengan head office itu kadang-kadang merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan dan bikin frustasi karena kadang ada sinyal, kadang ada enggak. Itu kira-kira gitu Pak, cara kita memitigasi untuk tracking project di zaman balak gitu ya. Lanjut. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Asep Mustafa ini. Sistem aplikasi apa yang web-based sebaiknya digunakan? Terima kasih. Untuk apa work-based? Monitoring ya mungkin nih ya progress ya, project progress monitoring. Ya, ya. Sebetulnya Pak, saya lupa namanya, mungkin nanti saya cari dulu ya. Saya dulu saya hire expat dari Australia karena waktu itu project adalah project fast track. Mereka punya software yang bukan masalah kalau seperti Microsoft Project sebetulnya sudah cukup itu kalau membuatnya dengan tingkat level detailnya cukup baik. Cuman saya perhatikan Microsoft Project ini tidak secepat project yang kami gunakan dulu. Saya lupa namanya, nanti saya coba cari. Itu salah satu ini. Kalau untuk work-based system itu banyak sekali softwarenya yang bisa digunakan. Nanti saya coba cari lagi ya. Saya udah agak lama nih nggak pakai namanya pun sekarang lupa. Baik. Ya, berikutnya dari Pak Eko Hadi Purwanto lagi nih. Pada kondisi apa dibutuhkan value engineering? Dibutuhkan apa, Pak? Value engineering. Re-engineering. Value engineering itu kayak TI gitu. Value engineering. Oh. Ya, value. Oke. Kalau selama yang sejauh saya alami, kami belum pernah sampai masuk ke value engineering atau value re-engineering ya Pak, karena biasanya pekerjaan kami di oil and gas itu sudah jelas ya dalam arti tujuan akhirnya bisa mengalirkan minyak, bisa memproduksi
dari yang masih kotor, masih belum masuk standar sampai diproses sehingga bisa layak untuk dijual. Jadi terus terang belum pernah kita melakukan value re-engineering di dalam proyek ini. Baik, Ya, berikutnya dari Pak Ahmad Hussein. Salam Pak Sugeng, sedikit sharing sebagai posisi tim member saya amati saat planning scope dan manpower seringkali sangat minim. Sedangkan saat jalan proyek terdapat tambahan atau requirement yang tidak teridentifikasi di awal. Nampaknya bisa dibilang typical fail to prepare. Mungkin ada saran untuk saya junior bisa menavigasi kondisi demikian tanpa burnout, Pak. iya. Ini memang kesalahan umum yang mau nggak mau biasanya akan dialami. Walaupun sebetulnya kalau kuncinya di ini tadi Pak, sebetulnya di project lesson learn itu. Kalau project lesson learn ini pertama bisa jalan, karena pengalaman saya, anak buah saya sebagai tim member gitu, diajak meeting untuk lesson learn aja ogah-ogahan untuk datang gitu ya. Karena takut kalau ketahuan boroknya gitu. Takut kalau disalahkan. Padahal kita intinya bukan mau menyalahkan orang. Kita mau tidak perlu nyebut siapa dulu yang salah, tapi kenapa ini terjadi. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Jadi intinya Pak, kalau pertama itu project definition itu cukup baik, kemudian project stage-nya ya, project stage review itu dijalankan dengan baik, dan terakhir itu project lesson learn itu dilakukan dengan baik sehingga mengidentifikasi ini nggak boleh terjadi lagi, ini salah, nanti project berikutnya yang ini harus dilakukan dengan cara bla 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 bla. Ini contohnya nih yang dulu pernah saya lakukan terjadi di proyek yang saya lakukan. Di lapangan karena kita di offshore terjadi standby equipment yang casnya besar sekali dan itu terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrim di lapangan. Artinya ini kan tidak bisa dihindari. Yang jadi masalah adalah yang meng-approve bahwa ya setuju bahwa ini kondisi kondisinya tidak bisa kita hindari. Ini masih bisa dihindari dan atau mitigasinya seperti apa. Karena kadang-kadang kita karena ini masih lama sekali, udah kamu ini aja kita minimize ekspedisinya di lapangan. Misalnya kalau kapal itu krunya kita pulangkan dulu, jadi yang standby hanya equipment aja, tapi kita tidak bayar standby krunya, misalnya seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kuncinya lesson learn sama project definition. Satu pertanyaan lagi ya nih ya dari Pak Vicky Herman Perwira. Apakah proyek perawatan AC memiliki resiko dalam manajemen waktu? Terima kasih. Perawatan apa Pak? AC, air conditioner. Ya, ini kan perawatan AC, ini mungkin ini air conditioner, perawatannya barangkali ya. Atau ada tambahan informasi nih dari Pak Vicky ini, silakan Pak. Pak Vicky, kalau ada informasi tambahan, silakan. Iya nih, ya itu tentang tata udara ini. Apakah ada risiko dari manajemen waktu ada enggak? Begini, manajemen waktu itu memang sangat penting ya Pak. Cuman manajemen waktu ini bisa termanage dengan baik ketika kita di awal itu ada kesepakatan bagaimana manajemen waktu dari project team. Kesepakatannya seperti apa? Ini akan menentukan frekuensi kapan mereka melakukan pertemuan, kapan melakukan diskusi,
kapan apa namanya harus turun ke lapangan dan seterusnya dan seterusnya. Semoga ini apa namanya jawaban saya sesuai dengan pertanyaannya nih ya. Satu lagi nih mungkin bisa dijawab cepat nih ya. Apakah deviasi progres 10% ini masih ideal apa sudah kritis, Pak? Kalau kita mau jujur Pak sebagai apa namanya orang proyek ya 10% itu sangat wajar gitu ya. Walaupun sekarang ya dari pihak pemerintah kalau misalnya di apa namanya yang diwakili SKK Migas mereka minta apa namanya justifikasi yang sangat komplit dan apa namanya bisa membuktikan bagaimana apa namanya antara perbandingan antara kesepakatan awal artinya saat definition phase biasanya SKK Migas itu atau pemerintah ya secara umum minta itu kualitasnya seperti apa, detailkan seperti apa namanya kemudian sekarang yang terjadi seperti apa, penyebabnya apa. Kalau itu apa namanya hal yang tidak bisa dihindari seperti kejadian alam tadi biasanya mereka lebih mudah untuk bisa apa namanya menerima. Itu pun perlu data-data yang benar. Artinya ada bukti-bukti bahwa itu betul-betul terjadi karena hal itu bukan karena dibuat-buat. Baik, ini waktunya sudah 17.34 ya harus kita akhiri. Sudah banyak yang meninggalkan ruang karena banyak yang sudah maghrib ini terutama di daerah-daerah timur ya. Sekali lagi atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sugeng Joko Priyono yang sudah menyampaikan paparannya tentang project manajemen ya ini termasuk topik yang menarik ini karena banyak indikatornya banyak tadi yang hadir lebih dari 200 kemudian ini kata sudah maghrib terus kemudian pada mengundurkan diri ini. Siap. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BKTF ya. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Besok sore topiknya tentang cyber security for digitalization ya. Barangkali banyak yang berminat silakan bergabung lagi besok sore. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tetap waspada dengan protokol kesehatan ya. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.